mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar Nyai Enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing. Mengawali hari yang baru, juga sekaligus mengawali pekan yang baru, kita hadir di hadapan Allah menyatakan syukur kita atas segala penyertaan dan kasih Allah bagi kita,
dalam seluruh kehidupan kita masing-masing. Sembari dalam segala keyakinan dan iman kepercayaan kita memohon kepada Allah agar kita dalam perjalanan hidup sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini, kita dituntun, dilindungi dan diberkati oleh Allah dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam keluarga, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena itu agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya dan memohon rahmat pengampunan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kerajaan-Mu Kau janjikan kepada orang miskin dan rendah hati. Kami mohon semoga kami dapat menerima semangat-Mu agar dapat memasuki kedamaian-Mu dan menjadi putra dan putri-Mu. Tuntun kami sepanjang hari ini dalam segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan kami masing-masing, agar semuanya mampu kami jalani seturut dengan kehendak-Mu dan boleh mendatangkan sukacita hidup bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, dan kepada semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti halnya kami mendapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula berlimpahlah penghiburan kami oleh Kristus. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kalian. Jika kami dihibur, hal itu adalah untuk penghiburanmu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Kami mempunyai harapan yang teguh akan kalian. Sebab kami tahu, sebagaimana kalian turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, demikian juga kalian turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah,
Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bait pengantar Injil. Alleluia, 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 alleluia. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar akan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang kita dengarkan menyajikan kepada kita sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak, tetapi tidak mudah untuk
kalau secara manusiawi kita mengerti, memahami sabda bahagia ini, karena secara harafiah yang kita rasakan, yang kita alami bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan kita untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, pada kenyataannya yang real dalam kehidupan kita, bahwa tidaklah mungkin kita berbahagia kalau kita miskin. Selalu orang menganggap bahwa kebahagiaan itu akan baru tercapai ketika kita memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan, ya termasuk kekayaan. Maka mana mungkin orang bisa berbahagia kalau miskin. Tetapi pada kenyataannya Yesus justru menyampaikan sabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus bukan melulu kehidupan duniawi, tetapi kehidupan yang selalu diarahkan kepada kehidupan dalam kerajaan surga. Dan karena itu jangan kita menilai sabda bahagia ini hanya dari sisi duniawinya, tetapi sabda ini justru diarahkan oleh Yesus untuk sampai pada kerajaan surga. Dan apa yang harus kita lakukan, apa yang mesti kita hidupi di dalam dunia ini agar kita sampai pada kerajaan surga itu. Nah, jangan kita hanya sibuk mencari kekayaan lalu kita mengharapkan surga. Nah, tentu Yesus menyampaikan kepada kita, kita harus mencari Allah supaya kita memperoleh surga. Nah, karena itu dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah bukan berarti bahwa tidak mempunyai apa-apa secara duniawi, tetapi kalau orang miskin di hadapan Allah artinya ia selalu merindukan, mengharapkan dan berusaha untuk sungguh-sungguh dapat mempunyai Allah. Nah, mempunyai Allah artinya membiarkan hidupnya dituntun dan dirajai oleh Allah. Dan karena itulah dikatakan oleh Yesus, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Kita seringkali menilai sabda-sabda yang disampaikan Allah, disampaikan Kristus kepada kita dengan ukuran hidup duniawi kita. Nah, sabda bahagia ini disampaikan kepada kita justru lepas dari kehidupan duniawi, agar kita sungguh-sungguh mengarahkan dan mengusahakan hidup kita ini pada kerajaan surga. Yesus pada kalimat terakhir dalam rentetan sabda bahagia ini mengatakan dan menutupnya, berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicelah dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kadang-kadang memang ketika kita menjalani hidup seturut dengan sabda Allah, kita tidak lepas dari penganiayaan, dicela, difitnah, dan segala yang jahat ditujukan kepada kita. Tetapi Yesus mengatakan, berbahagialah kalian, bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Nah, Yesus mengingatkan kita kembali pada pengalaman hidup para nabi, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Para nabi pun yang kemudian menyampaikan sabda-sabda Allah juga mengalami hal yang sama, difitnahkan, dianiaya, bahkan dibunuh. Para kudus pun demikian, ketika mereka melakukan dan menyampaikan sabda-sabda Allah. Nah, semoga lewat sabda ini kita pun sungguh-sungguh diberikan kembali peneguhan dalam menjalani kehidupan kita masing-masing, tidak hanya fokus pada kehidupan duniawi kita,
tetapi kita sambil terus berusaha mengarahkan seluruh kehidupan kita pada kerajaan Allah, karena kehidupan kita yang sesungguhnya akan berada dalam kerajaan Allah sebagai anak-anak Allah. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Mada Bakti 232. 232. Ku susun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu, lamban cinta bukti baktiku. Segala milikku serahkan, suka dan duka ku sertakan di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putramu. Ku susun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu, lamban cinta bukti baktiku. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, semoga kerajaan-Mu Kau wujudkan di tengah-tengah kami melalui roti anggur ini, melalui Yesus yang sudi menjadi miskin sampai wafat untuk membela kami umat manusia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus putramu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan Engkau temukan dalam diri putramu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagi-Mu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku.
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Engkau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia.
Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Digna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga kami siap sedia Kau angkat menjadi putra dan putri-Mu. Semoga kerajaan-Mu semakin berkembang di dalam seluruh perjuangan hidup kami, dan disitulah kami akan mendapat kedamaian dan dapat pula berbagi kedamaian bagi semua yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Bantu kami di dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, agar segala rencana, pekerjaan, usaha dan pelayanan kami sungguh dapat kami laksanakan seturut dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi kita sekalian, bagi seluruh rencana pekerjaan dan usaha serta pelayanan kita sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 305. 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu.